Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya kita masih beroleh kesehatan sampai pada hari ini. Yang terhormat, Bapak Yuliandri SSMT Solid selaku narasumber dalam seminar makalah ini. Yang terhormat, Bapak Alfikri SPT MSI selaku dosen pembimbing 1, dan yang terhormat, Ibu Arna Yulis SSI MSI selaku dosen pembimbing 2. Baiklah, dalam presentasi kali ini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Permintaan Telur Ayam Ras di Kota Payakumbuh. Yang pertama, pendahuluan. Dalam poin pendahuluan akan dibahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, serta tujuan penelitian. Baik, yang pertama latar belakang. Telur ayam ras merupakan salah satu komoditi peternakan yang banyak diminati oleh masyarakat karena memiliki kandungan gizi yang tinggi serta harga yang relatif murah. Kota Payakumbuh merupakan sentra pemasaran telur ayam ras yang berasal dari dua daerah, yakni dari Kabupaten 50 Kota dan Kota Payakumbuh itu sendiri. Sebagai sentra pemasaran telur ayam ras, Kota Payakumbuh perlu memperhatikan ketersediaan telur ayam ras di pasar guna menjaga keseimbangan antara ketersediaan telur ayam ras dengan kebutuhan konsumen, baik yang berasal dari rumah tangga maupun dari industri pengolahan. Permintaan telur ayam ras di Kota Payakumbuh diduga dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya harga telur ayam ras itu sendiri, harga telur itik sebagai barang substitusi, harga daging ayam broiler sebagai barang substitusi, harga tempe sebagai barang komplementer, jumlah anggota keluarga, dan pendapatan. Baik, yang selanjutnya rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh harga telur ayam ras, harga telur itik, harga daging ayam broiler, harga tempe, jumlah anggota keluarga, dan pendapatan secara simultan atau secara serempak terhadap permintaan telur ayam ras di Kota Payakumbuh. Rumusan masalah yang kedua yaitu bagaimana pengaruh harga telur ayam ras, harga telur itik, harga daging ayam broiler, harga tempe, jumlah anggota keluarga, dan pendapatan secara parsial atau individual terhadap permintaan telur ayam ras di Kota Payakumbuh. Yang selanjutnya, tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian yaitu yang pertama, menganalisis pengaruh harga telur ayam ras, harga telur itik, harga daging ayam broiler, harga tempe, jumlah anggota keluarga, dan pendapatan secara simultan atau secara serempak terhadap permintaan telur ayam ras di Kota Payakumbuh. Tujuan penelitian yang kedua yaitu menganalisis pengaruh harga telur ayam ras, harga telur itik, harga daging ayam broiler, harga tempe, jumlah anggota keluarga, dan pendapatan secara parsial atau individual terhadap permintaan telur ayam ras di Kota Payakumbuh. Baik, yang selanjutnya metode penelitian. Yang pertama, waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan pada bulan April sampai Mei tahun 2021 di Kota Payakumbuh, yakni pada Kecamatan Payakumbuh Barat dan Kecamatan Lampasi Tigonagari. Penentuan lokasi penelitian secara purposive sampling dengan kriteria kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar dan kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil. Kota Payakumbuh terdiri dari 5 kecamatan, di mana kecamatan yang memenuhi kriteria penelitian yaitu Kecamatan Payakumbuh Barat, yakni kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar, dan Kecamatan Lampasi Tigonagari, kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil. Teknik pengambilan sampel. Pengambilan sampel menggunakan metode multistage cluster random sampling, yaitu membagi beberapa kelompok menjadi tingkatan tertentu. Tahapan dalam pengambilan sampel yaitu yang pertama, memilih kecamatan dengan kriteria jumlah penduduk terbesar dan jumlah penduduk terkecil. Kecamatan yang memenuhi kriteria yaitu Kecamatan Payakumbuh Barat dan Kecamatan Lampasi Tigonagari. Selanjutnya, dari 2 kecamatan tersebut kemudian dipilih masing-masing 2 kelurahan, di mana 1 kelurahan dengan jumlah penduduk terbesar dan 1 kelurahan lainnya dengan jumlah penduduk terkecil. Dari Kecamatan Payakumbuh Barat, kelurahan yang memenuhi kriteria yaitu Kelurahan Parit Rantang dengan jumlah penduduk terbesar dan Kelurahan Parak Betung dengan jumlah penduduk terkecil. Sedangkan dari Kecamatan Lampasi Tigonagari, kelurahan yang memenuhi kriteria yaitu Kelurahan Sungai Durian dengan jumlah penduduk terbesar dan Kelurahan Parambahan dengan jumlah penduduk terkecil. Selanjutnya, teknik pengumpulan data.
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dua cara. Yang pertama, data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner, wawancara dengan responden, observasi lapangan, serta dokumentasi. Sedangkan untuk data sekunder diperoleh melalui sumber-sumber yang relevan, studi ilmiah, yang dapat diakses secara online maupun offline. Teknik analisis data terdapat 3. Yang pertama, uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolinearitas. Selanjutnya, analisis regresi linear berganda menggunakan software SPSS versi 26. Yang terakhir, uji statistik terdiri dari uji F, uji T, dan koefisien determinasi R². Baik, yang selanjutnya hasil dan pembahasan. Yang pertama, uji asumsi klasik yaitu uji normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat variabel pengganggu yang terdistribusi secara normal. Kriteria pengambilan keputusan uji normalitas yaitu apabila data menyebar di sekitar garis diagonal dan membentuk pola distribusi normal, maka data memenuhi asumsi normalitas. Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan normal probability plot. Berdasarkan hasil normal p-plot yang telah dilakukan, dapat dilihat bahwa data menyebar di sekitar garis diagonal. Hal ini berarti variabel harga telur ayam ras, harga telur itik, harga daging ayam broiler, harga tempe, jumlah anggota keluarga, dan pendapatan terdistribusi secara normal dan memenuhi asumsi normalitas. Yang selanjutnya yaitu uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji adanya ketidaksamaan varians dari residual satu ke pengamatan lainnya. Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan menggunakan scatter plot. Adapun kriteria pengambilan keputusan uji heteroskedastisitas yaitu apabila data menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Berdasarkan uji heteroskedastisitas menggunakan grafik scatter plot yang telah dilakukan, dapat dilihat bahwa penyebaran data berada di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini berarti variabel harga telur ayam ras, harga telur itik, harga daging ayam broiler, harga tempe, jumlah anggota keluarga, dan pendapatan tidak terjadi heteroskedastisitas. Yang selanjutnya yaitu uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat korelasi antar variabel bebas. Kriteria pengambilan keputusan uji multikolinearitas dapat dilakukan melalui dua cara. Yang pertama dengan melihat nilai tolerance dan yang kedua dengan melihat nilai FIV. Kriteria pengambilan keputusan jika melihat dari nilai tolerance yaitu apabila nilai tolerance besar dari 0,10 maka tidak terjadi multikolinearitas. Sedangkan kriteria pengambilan keputusan berdasarkan nilai FIV yaitu jika data kecil dari 10, maka tidak terjadi multikolinearitas. Berdasarkan hasil uji multikolinearitas yang telah dilakukan terhadap masing-masing variabel, dapat dilihat bahwa nilai toleransi besar dari 0,10 dan nilai FIV kecil dari 10. Hal ini berarti variabel harga telur ayam ras, harga telur itik, harga daging ayam broiler, harga tempe, jumlah anggota keluarga, dan pendapatan tidak terjadi multikolinearitas. Yang selanjutnya yaitu hasil analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda bertujuan untuk mengetahui seberapa besar persentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Analisis regresi linear berganda dilakukan dengan menggunakan software SPSS 26. Dari hasil analisis regresi linear berganda, didapatkan hasil konstanta sebesar minus 70,688. Harga telur ayam ras memiliki nilai koefisien regresi 0,041. Harga telur itik memiliki nilai koefisien regresi 0,005. Harga daging ayam broiler memiliki koefisien regresi 0,000. Harga tempe memiliki nilai koefisien regresi 0,001, jumlah anggota keluarga memiliki nilai koefisien regresi 4,020, dan pendapatan memiliki nilai koefisien regresi 3,340. F hitung yang diperoleh sebesar 17,711, F tabel sebesar 2,289, T tabel 2,006,
dan R² sebesar 0,630 atau 63%. Baik, selanjutnya, dari analisis regresi linear berganda yang telah dilakukan, diperoleh persamaan yaitu Y sama dengan minus 70,688 ditambah 0,041 ditambah 0,005x2 ditambah 0,000x3 ditambah 0,001x4 ditambah 4,020x3 ditambah 3,340x6. Nilai konstanta atau A sebesar minus 70,688 yang artinya permintaan telur ayam ras akan berada pada nilai minus 70,688 apabila variabel harga telur ayam ras, harga telur itik, harga daging ayam broiler, harga tempe, jumlah anggota keluarga, dan pendapatan nilainya adalah 0. Variabel harga telur ayam ras memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,041 yang artinya apabila harga telur ayam ras meningkat 1%, maka permintaan terhadap telur ayam ras akan meningkat sebesar 0,041% dengan asumsi variabel lainnya tetap. Variabel harga telur itik memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,005 yang artinya jika telur itik mengalami kenaikan harga sebesar 1%, maka permintaan terhadap telur ayam ras akan meningkat sebesar 0,005% dengan asumsi variabel lainnya tetap. Variabel harga daging ayam broiler memiliki koefisien regresi sebesar 0,0000. Artinya, apabila harga daging ayam broiler naik sebesar 1%, maka permintaan telur ayam ras tidak akan meningkat. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien regresi harga variabel. Hal ini dapat dilihat dari koefisien regresi variabel harga daging ayam broiler yaitu sebesar 0,0006. Artinya, kenaikan harga daging ayam broiler tidak akan berpengaruh terhadap permintaan telur ayam ras di Kota Payakumbuh. Yang selanjutnya, variabel harga tempe memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,001. Yang artinya, jika harga tempe naik sebesar 1%, maka permintaan terhadap telur ayam ras akan meningkat sebesar 0,001% dengan asumsi variabel lainnya tetap. Yang selanjutnya yaitu variabel jumlah anggota keluarga. Variabel jumlah anggota keluarga memiliki nilai koefisien regresi sebesar 4,020, yang artinya apabila jumlah anggota keluarga meningkat 1%, maka permintaan telur ayam ras meningkat sebesar 4,020% dengan asumsi variabel lainnya tetap. Variabel pendapatan memiliki nilai koefisien regresi sebesar 3,340, yang artinya jika pendapatan naik 1%, maka akan meningkatkan permintaan terhadap telur ayam ras sebesar 3,340% dengan asumsi variabel lainnya tetap. Selanjutnya, uji F. Uji F atau uji simultan bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel harga telur ayam ras, harga telur itik, harga daging ayam broiler, harga tempe, jumlah anggota keluarga, dan pendapatan secara simultan terhadap permintaan telur ayam ras di Kota Payakumbuh. Kriteria pengambilan keputusan uji F dapat dilakukan dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel. Apabila F hitung lebih besar dari F tabel, maka H10 ditolak dan H11 diterima, di mana H10 yaitu variabel harga telur ayam ras, harga telur itik, harga daging ayam broiler, harga tempe, jumlah anggota keluarga, dan pendapatan secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap permintaan telur ayam ras di Kota Payakumbuh. Hipotesis H11 yaitu variabel harga telur ayam ras, harga telur itik, harga daging ayam broiler, harga tempe, jumlah anggota keluarga, dan pendapatan secara simultan atau secara serempak berpengaruh signifikan terhadap permintaan telur ayam ras di Kota Payakumbuh. Hasil uji F menunjukkan nilai F hitung lebih besar dari F tabel, yaitu 17,711 lebih besar dari 2,389, atau nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,0000 lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti variabel harga telur ayam ras, harga telur itik, harga daging ayam broiler,
harga tempe, jumlah anggota keluarga, dan pendapatan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap permintaan telur ayam ras di kota Payakumbuh. Baik, yang selanjutnya uji T atau uji parsial. Uji T bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel harga telur ayam ras, harga telur itik, harga daging ayam broiler, harga tempe, jumlah anggota keluarga, dan pendapatan secara parsial atau individual terhadap permintaan telur ayam ras di kota Payakumbuh. Kriteria pengambilan keputusan uji T dapat dilakukan dengan membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Apabila T hitung lebih besar dari T tabel, maka hipotesis H20 ditolak dan H21 diterima, di mana H20 yaitu variabel harga telur ayam ras tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap permintaan telur ayam ras di kota Payakumbuh. H21 yaitu variabel harga telur ayam ras secara parsial berpengaruh signifikan terhadap permintaan telur ayam ras di kota Payakumbuh. Berdasarkan hasil uji T yang telah dilakukan, variabel harga telur ayam ras memiliki nilai T hitung lebih besar dari T tabel yaitu 5,509 lebih besar dari 2,006. Hal ini berarti hipotesis H20 ditolak dan H21 diterima. Artinya, variabel harga telur ayam ras berpengaruh signifikan secara parsial terhadap permintaan telur ayam ras di kota Payakumbuh. Variabel harga telur ayam ras memiliki tanda positif yang artinya harga telur ayam ras berbanding lurus dengan permintaan telur ayam ras. Apabila harga telur ayam ras naik, maka permintaan terhadap telur ayam ras ikut meningkat. Hal ini tentunya bertentangan dengan hukum permintaan yang menyatakan bahwa apabila harga suatu barang naik, maka permintaan terhadap barang tersebut akan turun. Akan tetapi, terdapat pengecualian hukum permintaan untuk barang normal, di mana telur merupakan barang normal. Dalam kasus barang normal, apabila harga dari barang tersebut meningkat, maka permintaannya pun ikut meningkat, begitupun sebaliknya. Hal ini berlaku pada masyarakat Kota Payakumbuh, di mana masyarakat Kota Payakumbuh akan tetap membeli telur ayam ras, walaupun telur ayam ras mengalami kenaikan harga. Yang selanjutnya yaitu variabel harga telur itik. Variabel harga telur itik memiliki nilai T hitung lebih besar dari T tabel yaitu 4,357 lebih besar dari 2,006. Hal ini berarti H30 ditolak dan H31 diterima. Artinya, variabel harga telur itik berpengaruh signifikan terhadap permintaan telur ayam ras di kota Payakumbuh. Variabel harga telur itik memiliki tanda positif yang artinya apabila harga telur itik naik, maka permintaan terhadap telur ayam ras ikut meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa telur itik merupakan substitusi dari telur ayam ras yang memiliki fungsi yang sama. Sehingga apabila harga telur itik naik, maka permintaan terhadap telur ayam ras ikut meningkat, begitupun sebaliknya. Kenaikan harga barang substitusi akan meningkatkan barang yang disubstitusikannya. Yang selanjutnya yaitu variabel harga daging ayam broiler. Variabel harga daging ayam broiler memiliki nilai T hitung lebih kecil dari T tabel yaitu 1,107 lebih kecil dari 2,006. Hal ini berarti hipotesis H40 diterima dan H41 ditolak. Artinya, variabel harga daging ayam broiler tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap permintaan telur ayam ras di kota Payakumbuh. Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa naik turunnya harga daging ayam broiler tidak berpengaruh terhadap permintaan telur ayam ras di kota Payakumbuh karena daging ayam broiler tidak bisa mensubstitusikan telur ayam ras. Daging ayam broiler biasanya digunakan untuk mensubstitusikan jenis daging lainnya seperti daging sapi, sehingga naik turunnya harga daging ayam broiler tidak akan berpengaruh terhadap permintaan telur ayam ras di kota Payakumbuh. Yang selanjutnya yaitu variabel harga tempe. Variabel harga tempe memiliki nilai T hitung lebih kecil dari T tabel yaitu 1,127 lebih kecil dari 2,006. Hal ini berarti hipotesis H50 diterima dan H51 ditolak. Artinya, variabel harga tempe secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap permintaan telur ayam ras di kota Payakumbuh. Hasil penelitian tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Tampu Bolon pada tahun 2016 yang menyatakan bahwa harga tempe
sebagai barang komplementer tidak berpengaruh signifikan terhadap permintaan telur ayam ras, karena tempe bukan merupakan bahan makanan yang dijadikan prioritas utama oleh konsumen sebagai lauk pauk. Variabel harga tempe bertanda positif yang artinya apabila harga tempe naik, maka permintaan terhadap telur ayam ras ikut meningkat. Hal ini dikarenakan tempe biasanya digunakan oleh konsumen sebagai campuran dalam lauk pauk. Yang selanjutnya yaitu variabel jumlah anggota keluarga. Variabel jumlah anggota keluarga memiliki nilai T hitung sebesar 4,627 lebih besar dari T tabel 2,006. Hal ini berarti hipotesis H60 ditolak dan H61 diterima. Artinya, variabel jumlah anggota keluarga secara parsial berpengaruh signifikan terhadap permintaan telur ayam ras di kota Payakumbuh. Permintaan akan suatu barang sangat dipengaruhi oleh jumlah anggota keluarga. Semakin tinggi jumlah anggota keluarga, maka permintaan dalam keluarga tersebut tentunya akan semakin meningkat. Hal ini berlaku pada masyarakat kota Payakumbuh. Variabel jumlah anggota keluarga memiliki tanda positif yang artinya jumlah anggota keluarga berbanding lurus dengan permintaan. Dapat disimpulkan bahwa apabila jumlah anggota keluarga meningkat, maka permintaan terhadap telur ayam ras juga ikut meningkat. Yang selanjutnya yaitu variabel pendapatan. Variabel pendapatan memiliki nilai T hitung lebih besar dari T tabel yaitu 2,112 lebih besar dari 2,006. Hal ini berarti H70 ditolak dan H71 diterima, yang artinya variabel pendapatan berpengaruh signifikan terhadap permintaan telur ayam ras di kota Payakumbuh. Pendapatan akan mencerminkan daya beli konsumen. Semakin tinggi tingkat pendapatan, maka semakin tinggi pula tingkat pembelian yang dilakukan oleh suatu konsumen. Pendapatan akan menentukan kualitas dan kuantitas pembelian suatu barang oleh konsumen. Baik, yang terakhir dari uji statistik yaitu koefisien determinasi atau R-square. Koefisien determinasi atau R-square digunakan untuk melihat seberapa besar persentase pengaruh variabel harga telur ayam ras, harga telur itik, harga daging ayam broiler, harga tempe, jumlah anggota keluarga, dan pendapatan terhadap variabel terikat yaitu permintaan telur ayam ras. Hasil analisis koefisien determinasi R-square menunjukkan nilai adjusted R-square sebesar 0,630 atau 63%. Hal ini berarti persentase pengaruh variabel harga telur ayam ras, harga telur itik, harga daging ayam broiler, harga tempe, jumlah anggota keluarga, dan pendapatan terhadap permintaan telur ayam ras di kota Payakumbuh sebesar 63%, sedangkan 37% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. Baik, yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan yang pertama yaitu berdasarkan hasil UJF yang telah dilakukan, variabel harga telur ayam ras, harga telur itik, harga daging ayam broiler, harga tempe, jumlah anggota keluarga, dan pendapatan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap permintaan telur ayam ras di kota Payakumbuh. Selanjutnya, berdasarkan hasil uji T yang telah dilakukan, variabel harga telur ayam ras, harga telur itik, jumlah anggota keluarga, dan pendapatan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap permintaan telur ayam ras di kota Payakumbuh. Sedangkan variabel harga daging ayam broiler dan harga tempe tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap permintaan telur ayam ras di kota Payakumbuh. Adapun saran dari penelitian ini yaitu yang pertama, bagi pengusaha telur ayam ras diharapkan dapat memperhatikan faktor-faktor independen dalam memasarkan produknya serta mempertahankan ketersediaan telur ayam ras di pasar. Yang kedua, bagi pengusaha telur itik, ini merupakan peluang usaha yang cukup baik karena telur itik merupakan barang substitusi dari telur ayam ras, di mana jika harga telur itik naik, maka konsumen akan beralih ke telur itik. Selanjutnya, saran terakhir yaitu untuk penelitian lanjutan disarankan agar menambah variabel lainnya, misalnya variabel harga cabai merah. Hal ini karena kebiasaan masyarakat Minang yang menyukai rasa pedas, sehingga diduga variabel harga cabai merah bisa jadi berpengaruh terhadap permintaan telur ayam ras di kota Payakumbuh. Baik, yang terakhir daftar pustaka dan dokumentasi lapangan yaitu
hasil wawancara dengan beberapa responden baik yang di Kecamatan Payakumbuh Barat maupun Kecamatan Lampasi di Gonagari. Baik, sekianlah presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak salah. Sekian dan terima kasih.